Pada bagian ini, kita akan membahas jenis-jenis ponsel apa saja yang Anda gunakan, dan juga tipe-tipe koneksi apa yang tersedia dari operator. Tentunya kita perlu mengetahui jenis ponsel apa yang digunakan, dan juga paket apa yang tersedia agar bisa terhubung ke internet. Ada 3 jenis ponsel yang biasanya digunakan di masyarakat. Untuk gampangnya sih kita bisa melihat ponsel itu seperti martabak lah. Ada 3 jenis martabak yang biasanya bisa dipesan gitu kan. Ada martabak biasa, ada martabak spesial, dan ada martabak super. Ponsel juga sama seperti itu. Ada ponsel biasa atau ponsel dasar, dia cuma punya kemampuan untuk menelpon, kemudian SMS, itu aja. Kemudian ada ponsel spesial, namanya feature phone. Nah, jenis feature phone ini sama seperti ponsel dasar tadi. Dia bisa nelpon, dia bisa SMS, tapi dia punya satu kemampuan tambahan. Misalkan ponsel musik, ponsel berkamera, seperti itu. Atau ponsel yang bisa terhubung ke internet. Nah, yang ketiga, yang setara dengan martabak super tadi adalah ponsel smartphone. Nah, kenapa disebut smartphone? Karena dia punya kemampuan lebih. Kemampuan lebih dari sisi prosesornya, dia bisa menjalankan aplikasi lebih banyak, dan juga bisa melakukan tugas-tugas yang lebih bermacam-macam lah. Gitu. Dan juga, dia bisa terhubung ke internet. Nah, itu intinya dari smartphone. Nah, dari 3 jenis ponsel tadi, 2 tipe ponsel bisa kita gunakan untuk terhubung ke internet. Feature phone dan smartphone. Kita akan lihat lebih lanjut nanti. Kalau kita bilang ponsel tadi seperti martabak, tapi Anda tahu kan, martabak tidak semuanya sama enak. Sama juga, saat Anda terhubung ke internet melalui ponsel, pengalamannya tidak selalu sama. Apa yang mempengaruhi pengalaman saat Anda terhubung ke internet melalui ponsel? Bisa jadi salah satunya adalah tipe koneksi yang Anda gunakan untuk terhubung ke internet. Ada 2 jenis koneksi yang bisa digunakan saat terhubung ke internet. Pertama adalah koneksi standar. Koneksi standar ini memiliki kecepatan lebih rendah. Biasanya kita kenal dengan istilah GPRS. Sedangkan tipe yang kedua adalah koneksi kecepatan tinggi, atau di Indonesia lebih sering dikenal dengan istilah 3G. Akan lebih baik jika Anda terhubung ke internet dengan menggunakan koneksi 3G. Namun tentunya, cakupan koneksi 3G di Indonesia masih belum merata. Bisa jadi di rumah Anda tidak bisa mendapatkan koneksi 3G, namun di tempat pekerjaan Anda mendapatkan koneksi 3G yang lebih bagus. Jadi, kita perlu tahu tipe koneksi apa yang sedang kita gunakan. Hal ini biasanya terlihat dari indikator yang ada di layar ponsel Anda. Untuk berbagai ponsel yang biasa digunakan di Indonesia, pengaturan untuk terhubung ke internetnya biasanya tidak terlalu berbeda. Misalkan untuk Nokia Asha atau Nokia E72 dan yang lainnya, biasanya terdapat di pengaturan sambungan dan paket data. Kemudian untuk ponsel-ponsel Android, pilihan untuk ini biasanya ada di mobile network. Untuk BlackBerry juga demikian, ada di mobile network, kemudian data option. Hal yang penting untuk diketahui adalah pilihan-pilihan koneksinya. Ada pilihan always on atau selalu tersambung. Ini artinya koneksi internetnya akan selalu tersambung kapanpun handphone itu nyala. Kemudian ada pilihan jika diperlukan. Ini artinya ponsel akan terhubung ke internet hanya apabila ada aktivitas yang memang membutuhkan koneksi ke internet. Hal lain yang juga perlu diketahui adalah soal background data. Tipe-tipe ponsel tertentu menyediakan opsi untuk menyalakan atau mematikan background data. Hal ini akan berpengaruh pada paket internet yang Anda gunakan dan juga besarnya biaya yang harus Anda keluarkan. Oleh karena itu, perhatikan selalu pilihan-pilihan tersebut. Nah, itu tadi beberapa jenis ponsel dan tipe-tipe koneksi yang bisa kita gunakan. Pada bagian berikutnya, kita akan bahas lebih lanjut paket-paket apa saja yang tersedia di operator, dan juga ada satu bagian khusus mengenai BlackBerry.